Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Intan Permatasari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai psikologi komunikasi dan public relation. Komunikasi merupakan kebutuhan penting bagi manusia yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan manusia lain untuk bersosialisasi. Hal ini menandakan bahwa komunikasi sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Psikologi komunikasi tidak dapat terhindarkan dikarenakan saat kita berkomunikasi, kita berinteraksi dengan orang lain, menyampaikan pesan, memberikan respon, hingga menerima pesan dari orang lain. Tidak ada perilaku dari manusia yang dapat terpisahkan dari komunikasi, dan semua perilaku kita adalah komunikasi. Jika berbicara tentang perilaku cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia adalah psikologi dalam ilmu komunikasi mempengaruhi perilaku kita dalam berkomunikasi. Psikologi melihat bahwa komunikasi sebagai perilaku manusiawi yang menarik dan melibatkan siapa saja dan di mana saja. Pengertian public relation. Secara umum, public relation adalah proses interaksi dengan tujuan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dengan tujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Secara khusus, public relation merupakan fungsi khusus manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi bersama. Pengertian, dukungan, dan kerjasama antara organisasi dan publik melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan merespon opini publik, menjelaskan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani minat publik, membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, berguna sebagai sistem peringatan awal untuk membantu mengantisipasi tren, dan menggunakan penelitian dan teknik suara yang layak. Konsep public relation. Yang pertama ada deliberate. Kegiatan humas pada dasarnya adalah kegiatan yang disengaja atau intensional. Ia sengaja dilakukan untuk mempengaruhi, meningkatkan pemahaman, menyediakan informasi, dan memperoleh umpan balik. Yang kedua, plan. Kegiatan humas adalah kegiatan yang terorganisasi, rapi, atau terencana. Jadi ia harus sistematis, dilakukan melalui analisis yang cermat dengan bantuan riset. Yang ketiga, performance. Humas yang efektif harus didasari pada kebijakan dan penampilan yang sesungguhnya. Tidak ada kegiatan humas yang efektif tanpa mendasarkan diri pada keresponsifan organisasi terhadap kepentingan publik. Yang keempat, public interest. Alasan mendasar dari kegiatan public relation tidak semata-mata untuk membantu organisasi meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya. Secara ideal, kegiatan humas harus dapat menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan dan keuntungan publik. Yang kelima, two-way communication. Dalam banyak definisi, humas hanya diartikan sebagai kegiatan komunikasi dalam bentuk penyebaran informasi. Pada dasarnya, kegiatan humas harus dikembalikan kepada makna kata komunikasi yang sesungguhnya, yaitu sharing informasi. Yang keenam, management function. Public relation paling efektif jika ia menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen organisasi. Humas meliputi kegiatan konseling pada pihak-pihak lain. Jadi, humas tidak hanya menyebarkan rilis atau hanya sekedar mengurusi protokoler perusahaan. Contoh kasus di sini yang saya ambil yaitu dampak media sosial Instagram di kalangan remaja. Pada zaman sekarang ini, kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi sangatlah pesat. Terciptanya telepon seluler, notebook, layanan internet, dan berbagai gadget multifungsi canggih lainnya. Dengan terciptanya gadget tersebut, manusia bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya tanpa ada batasan jarak dan waktu. Tetapi untuk saat ini, yang paling banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia adalah layanan internet. Layanan internet merupakan komunikasi media yang memudahkan manusia untuk mencari informasi dan bisa berhubungan banyak orang sekaligus di dalam dunia maya. Salah satu jenis layanan internet yang paling sering digunakan manusia adalah media sosial, diantaranya adalah Instagram. Menurut Bunyanan Carter 2006 meneliti tentang salah satu ciri perilaku serta hubungan interpersonal yang terbentuk dari komunikasi dalam dunia maya, yaitu keterbukaan diri. Dengan keterbukaan diri yang dilakukan oleh seseorang ketika berinteraksi di dunia maya, seperti Instagram, membuat mereka mampu memenuhi kebutuhan afiliasi mereka, memperoleh validasi sosial, meningkatkan kontrol sosial, meraih pengklarifikasian diri, dan melatih pengekspresian diri. Para pengguna situs pertemanan sosial tersebut memaparkan informasi mengenai dirinya dengan intensitas yang cukup sering. Sedangkan menurut remaja, media Instagram membantu mereka untuk berkoneksi dengan jaringan sosial yang luas dan terlihat dalam sebuah jaringan sosial, sehingga membuat remaja menjadi dikenal oleh orang lain dan memungkinkan untuk dapat berkembang menciptakan sebuah hubungan. Tetapi tanpa disadari, dengan memaparkan informasi pribadi akan membuat berkurangnya privasi dalam diri mereka. Padahal privasi memiliki fungsi untuk mengembangkan identitas pribadi
pribadi, yaitu mengenal dan menilai diri sendiri. Proses mengenal diri sendiri bergantung pada kemampuan untuk mengatur sifat dan gaya interaksi sosial dengan orang lain. Bila seseorang tidak dapat mengontrol interaksi dengan orang lain, maka dirinya akan memberikan informasi yang negatif tentang kompetensi pribadinya, atau akan terjadi proses ketelanjangan sosial dan proses deindividuasi. Dengan privasi, seseorang juga dapat melakukan evaluasi diri dan membantunya mengembangkan dan mengelola perasaan otonomi diri. Kesimpulan dan saran yang dapat diambil yaitu dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam situs jejaring sosial khususnya Instagram, ternyata memiliki dampak secara psikologis baik positif maupun negatif. Dampak psikologis positif yang dapat diperoleh antara lain adanya keterbukaan diri yang tidak terbatas yang berguna untuk memenuhi kebutuhan afiliasi seseorang, memperoleh validasi sosial, meningkatkan kontrol sosial, meraih pengklarifikasian diri, dan melatih pengekspresian diri. Selain itu, proses komunikasi juga menjadi lebih mudah dan cepat untuk dilakukan karena sudah tidak terbatas jarak, ruang, dan waktu. Tetapi keterbukaan diri dalam dunia maya juga memiliki dampak negatif, yaitu berkurangnya aspek privasi dalam diri seseorang dan memunculkan berbagai tindakan menyimpang seperti penculikan, trafficking, pencurian, pemerkosaan, hingga pembunuhan. Sekian presentasi saya mengenai psikologi komunikasi dan public relation yang saya paparkan dari presentasi sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.